semuanya, selamat datang di sesi kerja kelompok kita. Nah, kerja kelompok kali ini kita tuh mau bahas tentang organisasi non pemerintah. Benar banget. Dan halo semua, aku Cantika. Jadi di sini ada Sabrina, ada Hana, dan ada Yesi. Jadi kita bakal bahas yang seru-seru nih. Halo, aku Yesi dan objek studi kita hari ini adalah WALHI, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kalian udah buka belum websitenya di walhi.org.id? Halo, aku Hana. Aku udah buka websitenya loh, dan itu seru banget, penuh dengan kampanye lingkungan dan isu deforestasi sampai perubahan iklim global. Nah, kita tuh nggak cuman bahas WALHI sebagai organisasi lingkungan, tapi spesifik ke akuntansinya. Gimana sih mereka kelola keuangan sebagai NGO? Nah, benar banget nih, karena banyak dari kita tuh yang nggak sadar ya bahwa NGO itu akuntansinya beda loh dengan perusahaan biasa, dan WALHI itu merupakan contoh yang sempurna untuk kita bedah. Jadi di sini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ini adalah karakteristik, lalu siklus akuntansi, terus laporan keuangan, terus pencatatan transaksi, dan yang terakhir ini standar akuntansi. Kalian siap nggak? Siap Siap banget dong. Aku udah baca-baca dikit. WALHI itu berdiri sejak tahun 1980, hampir 45 tahun. Pasti akuntansinya itu udah mature banget. Oke, kita mulai dari yang pertama dan paling fundamental. Yesi, kamu boleh baca soal dari dosen kemarin deh. Soal yang pertama ini, apa yang bikin WALHI sebagai NGO itu beda secara mendasar dari perusahaan kalau dilihat dari sisi akuntansi? Nah, Kak Pina. bedanya itu di tujuan utamanya. Kalau perusahaan itu kan tujuannya menghasilkan laba nih. Iya. Tapi jadi akuntansi perusahaan tuh fokusnya ke profitabilitas. Iya. Kalau NGO ini atau WALHI ini itu tujuannya bukan laba, tapi pelayanan misi sosial, yaitu perlindungan lingkungan hidup. Jadi dalam akuntansi ini tuh disebut entitas nirlaba atau non-profit entity. Orientasinya bukan profit, tapi mission driven. WALHI hidup dari donasi, hibah, iuran, dan dana program, bukan dari penjualan produk atau jasa komersial. Jadi di walhi.or.id ini ada menu donasi publik dan keanggotaan. Itulah sumber pendanaan utama mereka, seperti itu. Jadi pertanyaannya bukan untung berapa, tapi misi tercapai enggaknya. Nah, pas banget Tuhan. Dan itu tuh yang bikin laporan NGO itu bisa berbeda bentuknya. Nah, jadi nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. WALHI kan sudah berdiri 45 tahun, itu artinya potensinya sudah berkembang ya. Dari mana kita tahu WALHI serius soal keuangannya? Dari mana sih, Sam? Nah, jadi itu ada di websitenya nih. Jadi websitenya itu yang tadi udah dijelasin sama siapa ya tadi ya? Oh iya sih ya. Jadi websitenya itu walhi.or.id. Sendiri itu kita bisa lihat nih buktinya nih. Jadi mereka tuh punya menu laporan tahunan yang bisa diakses publik gitu. Jadi sinyalnya, akuntabilitasnya, keuangannya itu serius banget gitu. Jadi yang pertama itu kan tadi transparansi finansial. Nah, transparansi finansial itu sendiri merupakan ciri dari NGO yang kredibel gitu. Nah, jadi itu mempublikasikan laporan tahunan justru karena donor dan publik berhak tahu uangnya itu dipakai buat apa sih. Nah, terus selain itu ada namanya laporan tahunan. Nah, laporan tahunan itu di WALHI itu juga punya newsletter gitu. Jadi buletin bumi dan jurnal tanah air. Jadi semua itu punya implikasinya biaya yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Nah, terus keberadaan jaringan di 28 provinsi itu eksklusif daerah juga berarti ada sistem laporan keuangan konsolidasi yang kompleks. Wow, keren banget ya, ternyata berarti bukan cuma aktivis unjuk rasa aja, tetapi juga ada profesional dalam tata kelola keuangan
NGO-nya gitu ya. Nah, itu yang menarik, NGO itu mau dituntut governance yang kuat, jadi termasuk akuntansi yang bisa diaudit seperti itu. Aduh guys, sorry banget, aku ini tiba-tiba ditelepon sama Bu dosen, kayaknya urgent banget nih. Aku harus ini dulu ya, angkat dulu. Tunggu, aku juga baru ingat kalau aku acara ya ampun. Maaf ya semua ya. Iya, Iya, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi kita tinggal berdua aja, dan tadi kan kita masih bahas yang Basic-basicnya ya. basicnya di websitenya itu ya. Sekarang kita mau bahas karakteristik akuntansi dari NGO. Oke, jadi aja biar lebih fokus ya Saf ya. Oke, sekarang gini dan aku yang nanya ya. Nah, kalau Walhi itu NGO yang tidak bisa mencari nafkah kan tadi. Tapi mereka dapat uangnya itu dari mana sih? Dan itu masuk ke akuntansi yang mana? Kalau dilihat dari websitenya nih ya, kalau sumber dana Walhi ataupun NGO yang sejenis itu tuh masing-masing punya perlakuan akuntansi yang berbeda. Pertama, donasi atau sumbangan. Nah, itu kan dari publik via donasi publik.walhi.or.id. Jadi itu udah ada websitenya gitu loh. Dalam akuntansi itu dicatat sebagai pendapatan sumbangan. Nah, yang kedua nih ada hibah. Itu tuh dari lembaga donor yang internasional kayak pemerintah ataupun yayasan, itu dicatat sebagai hibah terikat atau tidak terikat, tergantung ada tidaknya syarat penggunaan. Lalu yang ketiga itu ada iuran anggota nih. Jadi dari 28 eksekutif dari daerah dan anggota jaringan itu dicatat sebagai pendapatan iuran. Yang keempat atau terakhir nih, itu dari hasil program atau kegiatan sendiri, misalnya kayak pelatihan berbayar ataupun penjualan publikasi seperti itu. Oh, ternyata ada ya hibah terikat. Ada dong. Berarti maksudnya uang kita tuh nggak boleh dipakai sembarangan. Betul. Gitu kan? Betul. Kalau donor kasih yang untuk spesifik kampanye riba terakhir misalnya, uang itu hanya boleh dipakai untuk itu. Ini itu yang bikin akuntansi NGO lebih kompleks dan dari kelihatannya. Gitu. Kamu kan tadi nyebutin hibah terikat nih. Nah, itu kan sebenarnya hibah terikat itu ada kaitannya sama konsep net asset dalam akuntansi NGO. Kamu bisa jelasin itu nggak? Bisa. Jadi itu merupakan satu konsep yang paling khas nih di akuntansi ONP. Tahu kan ONP apa? Enggak. Apa tuh? Organisasi dan pemerintah. Oh, organisasi dan pemerintah, guys. Nah, jadi kalau di perusahaan itu ada modal atau ekuitas kan. Tapi kalau di NGO itu namanya net asset atau aset bersih gitu. Nah, jadi net asset atau aset bersih itu tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada net asset with donor restriction. Benar nggak sih? Benar kan? Nah, jadi itu aset yang penggunaannya itu dibatasi donor. Jadi contohnya itu ada hibah khusus untuk kampanye, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada net asset without donor retention. Nah, ini kebalikannya nih. Jadi ini lebih ke bebas dipakai untuk operasi umum Walhi. Contohnya itu ada donasi publik tanpa syarat. Nah, jadi ini mengartikan konsep ekuitas pemilik itu karena NGO itu tidak punya pemilik, jadi tidak ada orang yang memiliki Walhi untuk tujuan keuntungan pribadi. Oh, jadi kalau ada kampanye baru seperti yang ada di Walhi, seperti yang ada di websitenya Walhi, kayak kampanye EcoKite, itu pengenalan dananya bisa khusus untuk itu dan dicatat terpisah ya? Ya, benar banget, dan itu yang bikin akuntansinya Walhi ke donor itu bisa lebih spesifik gitu. Jadi donor itu tahu persis uangnya itu mau lari kemana. Oke, karakteristiknya udah cukup ya guys. Nah, abis ini kita masuk ke siklus akuntansinya. Tapi bentar dulu karena ada azan, kita break dulu ya. Oke guys, jadi karena ada yang udah selesai, jadi kita langsung next aja ke siklus akuntansi ONP. Nah, jadi siklus akuntansi Walhi itu sama nggak sih kayak perusahaan biasa atau ada tahap yang berbeda? Buat urutan siklusnya sih sama, tapi transaksinya yang dicatat dan akun-akunnya yang itu beda, karena kalau ini kan konteksnya NGO seperti itu. Jadi kalau tahapnya tuh ada 7 tahap. Tahap yang pertama ya identifikasi, kedua jurnal, ketiga buku besar,
keempat neraca saldo, kelima jurnal penyesuaian, keenam laporan keuangan, dan yang ketujuh tahu nggak kamu? Apa tuh? Apa coba? Kalau yang terakhir tuh apa? Jurnal penutup. Betul sekali. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Nah, kalau yang tahap satu nih, ada identifikasi transaksi. Nah, setiap transaksi Wahyu itu diidentifikasi, kayak misal dari Wahyu habis terima donasi, atau habis bayar gaji, atau bayar biaya kampanye, ataupun terima hibah dari donor internasional. Kalau yang kedua, itu jurnal. Jadi, transaksi tadi itu dicatat dalam jurnal umum nih. Contohnya terima donasi 10 juta. Jadi, kalau jurnalnya adalah 10 juta debit, kas, dan atau sama kredit pendapatan sumbangan tidak terikat, yaitu 10 juta. Yang ketiga, ada buku besar. Nah, kalau di buku besar itu tahu nggak kamu? Maksudnya buku besar itu apa? Apa tuh? Kalau buku besar itu masih sama kayak yang perusahaan. Jadi posting jurnal-jurnal umum tadi ke buku besar. Kayak ada akun kas, piutang, hibah, biaya program, net aset, dan lain-lainnya. Kalau yang keempat ada neraca saldo. Jadi ini neraca saldo itu fungsinya buat ngecek nih saldo semua akun sebelum penyesuaian apakah balance atau enggak. Yang kelima yaitu ada jurnal penyesuaian. Di jurnal ini itu kita banyak menyesuaikan, contohnya penyesuaian aset tetap kantor, amortisasi biaya, ataupun catatan beban-beban yang belum dimasukkan ke dalam neraca. Yang keenam ada laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu disusun laporan khusus NGO. Nah, ini nih yang berbeda dari laporan perusahaan. Yang ketujuh ada jurnal penutup. Fungsinya yaitu menutup akun pendapatan dan beban ke aset. Oke sih. Tuh, jadi tujuh tahapnya itu sama, cuman isinya itu sama konteksnya itu beda ya. Betul. Jadi itu struktur siklus akuntansinya itu universal. Yang berubah adalah jenis transaksi ke nama akunnya. Oke, itu masuk akal sih Ya. ya. Oke. Jadi di websitenya wahyu.or.id itu kan ada event pekan rakyat lingkungan hidup nih, ya kan? Ada kan? Nah, kalau ada pendapatan dari event yang berbayar kayak gitu tuh jurnalnya gimana sih? Beda nggak? Nah, itu tuh beda ya. Kan pendapatan dari kegiatan sendiri itu sifatnya tidak terikat. Jadi itu lebih bebas penggunaannya, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Nih kan tadi eventnya berbayar nih. Jadi yang pertama saat menjual tiket atau terima biaya registrasi event. Jadi kalau kita habis menjual tiket nih, debitnya berarti kas atau piutang, dan kreditnya itu pendapatan kegiatan. Nah, pendapatan kegiatan ini masuk ke net asset without donor restriction. Lalu yang kedua, ketika ada biaya penyelenggaraan event, diibaratkan sebagai biaya program. Nah, kalau eventnya untuk isi atau kampanye lingkungan ini, ataupun biaya penggalangan dana kalau tujuannya fundraising. Lalu kalau ada sponsor atau acara, berarti debitnya itu kas dan kreditnya itu pendapatan sponsor. Ini hampir sama seperti pendapatan iklan, tapi perlu dicermati lagi agar tidak mengubah karakter nirwada walihi. Jadi satu event itu bisa beberapa pendapatan sekaligus gitu ya? Ada tiket, sponsor, terus ada donasi di acara gitu. Jadi masing-masing itu punya perlakuan jurnal yang berbeda ya. Betul. Jadi nggak bisa sama ya. Iya, makanya akuntansi NGO itu butuh staf yang detail dan betul-betul paham nih tentang konteks misi organisasinya. Jadi nggak bisa dicatat secara asal seperti itu. Nanti apa? Informasi yang menyesatkan. Betul. Jadi ini bagian yang bikin aku penasaran banget ya. Jadi laporan keuangan Wahyu itu bentuknya seperti apa sih? Nah, itu sama nggak kayak laporan laba rugi perusahaan? Beda total ya, itu beda total. Karena iya, laporan keuangan NGO itu punya nama dan struktur yang unik berdasarkan standar akuntansi untuk entitas nirlaba.
ada 4 poin Poin. di laporan utamanya nih. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan aktivitas. Yang yang kedua tadi laporan aktivitas. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat ada IALK. Aku baru dengar tuh yang laporan aktivitas. Kan, yang laporan aktivitas itu pendanaannya, padanannya itu laporan laba rugi. Jadi itu kayak laba rugi. Tapi ini tuh berisi perubahan net aset, bukan laba atau rugi, tapi surplus atau defisit aktivitas. Oh iya, betul. Pernah dengar ini sih di dosen waktu itu kan. Tapi belum tahu ya secara dalamnya gitu ya. Baru tahu ini. Oke, jadi nggak ada laporan laba rugi ya? Iya, nggak ada, namanya laporan laporan tadi. aktivitas. Oke, Iya. berarti itu kenapa? Itu karena NDU tuh nggak cari laba, tapi tidak ada konsep untuk rugi juga. Betul. Kalau lagi itu surplus itu bukan laba, melainkan kelebihan pendapatan atas beban yang harus dikelola untuk misi ke depan, bukan dibagi. Iya, oke. Karena kamu udah pernah dengar dari dosen, tolong bisa jelasin nggak lebih detail tentang laporan aktivitas Walhi ini? Oke. Jadi laporan aktivitas ini yang paling khas NGO South. Gimana tuh? Apa? Jadi strukturnya itu membedakan perubahan net aset berdasarkan ada tidaknya batasan donor. Gitu. Jadi ada berapa bagian ya? 1, 2, 3, ada 3 bagian. Apa aja tuh? Dia ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ayo. Apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu, sumpah nggak tahu itu apa. Mungkin apa tuh? Kalau di lapangan perusahaan itu kan kayak jualan pendapatan gitu. Iya nggak sih? Atau gimana? Jadi ya bener sih, bener dikit. Jadi beda jelasin aja. bagian atas itu benar pendapatan dan dukungan. Nah, nanti itu dipisah antara tidak terikat dan juga terikat. Terus kalau di bagian tengah itu beban sama. Nah, beban itu dikelompokkan per program nih. Jadi misalnya ada tadi biaya kampanye EcoKites, terus ada biaya hibah terakhir, ada biaya wilayah pelayanan rakyat, ada biaya bukan Indonesia, lalu biaya manajemen dan penggalangan dana. Nah, itu masuk ke biaya tengah. Nah, kalau biaya bawah itu lebih ke perubahan net aset. Jadi apakah total net aset Walhi itu naik atau turun? Terus juga di periode tersebut ya. Nah, itu menunjukkan kesehatan keuangannya NGO. Jadi naik turunnya itu apa ya, mencerminkan itu loh kesehatannya stabil nggak. Paham. Jadi di satu laporan tuh bisa kelihatan langsung nih program mana yang paling banyak dibiayai Walhi. Ya bener banget. Jadi donor tuh bisa langsung dilihat. Jadi uang yang saya pakai untuk kampanye, yang saya pilih dan hasilnya itu seperti ini, itu transparansinya itu sebelumnya. Oh iya, kalau di laporan posisi keuangan Walhi nih, nah di bagian net aset itu seperti apa sih strukturnya? Nah, kalau di Walhi, net aset itu adalah jantung dari laporan posisi keuangannya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kalau aset kan sama dengan liabilitas plus net aset, gitu. Nah, kalau persamaan akuntansi yang sama, tapi modalnya diganti net aset. Jadi kalau di perusahaan kan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau di NGO itu ekuitasnya diganti sama net aset. Oke. Jadi net aset itu juga dibagi jadi 2. Net asset with donor restriction itu total saldo yang masih terikat dengan syarat donor. Yang kedua ada net asset without donor restriction, itu dana yang bebas dipakai untuk operasional dan program umum Walhi. Jadi total net asset yang positif dan stabil itu sama dengan organisasi sehat secara finansial. Total net asset yang terus turun itu bisa menjadi tanda-tanda bahaya. Oh, jadi kita bisa lihat kesehatan finansial
walhi itu cukup dari besar kecilnya net aset itu ya. Betul-betul, secara sederhananya tuh gitu. Meski perlu dilihat juga tren dan komposisinya. Laporan tahunan di walhi.or.id itu bisa jadi referensi langsung untuk ini. Oh gitu. Oke guys, jadi kita masuk ke Standar akuntansi organisasi. ONP. Ya ONP kalau tadi kan tuh nggak ini ya, chemistry-nya nggak kuat guys. Iya. Gak apa-apa lah, yuk lanjut. Yuk. Kan. Nah, jadi standar akuntansi apa yang resmi berlaku untuk NGO seperti walhi di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia, standar akuntansi untuk NGO atau entitas nirlaba itu mengacu pada PSAK 45 yang telah direvisi. Sekarang tuh beradu pada ISAK 35 dan kerangka PSAK umum yang relevan. Nah, PSAK 45 itu tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba itu diterbitkan oleh IAI. Ini tuh standar utama yang mengatur bagaimana NGO seperti walhi ini menyusun laporan keuangan. Nah, kalau PSAK 45 itu mengatur yang pertama, klasifikasi net asset. Apakah net asset itu terlihat atau tidak terlihat? Yang kedua, penyajian laporan aktivitas. Yang ketiga, itu ada pengakuan pendapatan, donasi, dan hibah. Dan yang keempat nih atau yang terakhir, yaitu ada penyajian laporan posisi keuangan. Seiring adopsi iFirst di Indonesia, PSAK 45 tuh mengalami revisi nih. Dan sebagian substansinya itu diselaraskan dengan ISAK 35 atau interpretasi standar akuntansi keuangan yang mulai berlaku di tahun 2020. Betul, jadi ISAK 35 itu yang menggantikan PSAK 45 gitu ya? Iya. Apa bedanya? Kalau ISAK 35 itu lebih menekankan bahwa entitas nirlaba itu menerapkan PSAK secara umum dengan panduan spesifik untuk karakteristik untuk nirlaba. Nah, itu lebih terintegrasi dengan standar iFirst. Oh gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih tentang standar akuntansi. Ya. Walhi itu wajib diaudit enggak, dan auditornya harus pakai standar apa nih? Nah, jadi NGO sebesar walhi yang menerima hibah bahan internasional itu wajib banget diaudit, dan auditornya itu mengikuti standar audit yang berlaku di Indonesia ya. Standar auditnya apa tuh? Nah, jadi gini, standar auditnya itu ada auditor independen menggunakan standar profesional akuntan publik, SPAP. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, itu yang diterbitkan oleh IAPI atau Institusi Akuntan Publik Indonesia. Nah, itu diselaraskan dengan ISA. Tahu ISA kan, International Standard on Audit. Iya. Nah, gitu. Jadi skop auditnya itu adalah auditor memeriksa apakah laporan keuangan walhi itu udah sesuai belum sama PSAK yang tadi 45 atau ISAK 35 gitu. Jadi apakah net aset terikat itu digunakan sesuai syarat dan apakah ada resiko kecurangannya atau enggak. Nah, lalu hasil dari audit itu berupa masih sama seperti biasanya. Iya, Pertama itu opini wajar, ada tanpa pengecualian gitu kan, atau bisa juga yang paling buruk gitu ya. Nah, terus ada laporan tahunan walhi nih di walhi.or.id. Jadi seharusnya menyertakan hasil audit sebagai bentuk transparansi ke publik dan donor. Betul. Ya, jadi rantai akuntansinya itu dimulai dari mencatat dengan PSAK tadi kan, PSAK 45 atau ISAK 35. Lalu walhi harus menyajikan laporan keuangan. Lalu diaudit dengan SPAP atau ISA. Lalu dipublikasikan ke publik dan donor. Lengkap sudah. Ya. Nah, jadi gitu guys, jadi ternyata kita udah bahas banyak banget ya. Betul, dan kita mau kelas habis ini, jadi cukup aja pembahasan kita kali ini ya, kerja kelompok, walaupun tadinya berempat sekarang tinggal berdua aja. Semoga kerja kelompok kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi kita pamit karena kita mau kelas ya. Sekian, bye-bye. Bye.